Jadi di dalam 2 tahun itu ya bisa 3 kali beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Multijaya Sahabat Ternak. Ini merupakan kandang breeding Multijaya ya. Ini di malam hari ya seperti biasa kita memantau domba-domba yang ada di kandang kami nih. Jadi kita lihat ya dombanya lagi pada makan. Untuk di malam hari ya kita memberikan pakan pagi sama sore ya. Ini pengasihan sore ini belum habis untuk pakannya ya. Untuk pakan seperti biasa ya kita menggunakan pakan hijauan. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit membahas tentang kapan indukan bisa dikawinkan lagi setelah pasca melahirkan. Jadi ya untuk beternak domba ya kita sebenarnya harus tahu ya istilahnya kapan indukan itu bisa mulai dikawinkan lagi setelah beranak, jadi seperti itu. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya khususnya para peternak pemula ya, jadi untuk indukan ini ya biasanya bisa dikawinkan kembali setelah usia ya anakan sekitar 40 hari lah. Biasanya ya setelah 40 hari habis melahirkan untuk domba ya, untuk domba biasanya udah mulai birahi kembali. Jadi itu udah mulai bisa dikawinkan kembali. Jadi seperti itu. Cuma ya untuk di kandang kami ya untuk pengawinan ya, untuk pengawinan pasca melahirkan itu kami ya menunggu anakannya besar dulu ya. Jadi paling ya untuk di kandang kami sekitar usia anakan sekitar 3 bulanan lah, baru indukannya kita mulai dikawinkan kembali. Jadi seperti itu karena ya untuk anakan domba ya untuk usia 1 bulan sampai 3 bulan itu masih ketergantungan kepada indukannya, walaupun ya untuk anakan domba tersebut udah mulai makan rumput nih. Jadi seperti anak domba ini ya ini udah mulai lahap ini makan rumput. Akan tetapi ya untuk indukannya untuk di kandang kami belum mulai dikawinkan. Eh, Ya sebenarnya sih ya bisa dikawinkan setelah usia anakan 40 hari setelah pasca melahirkan. Akan tetapi ya sebaiknya ya anakannya menunggu besar terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Jadi seandainya indukan dikawinkan terlalu cepat ya takutnya anakannya itu bisa terganggu, bisa terganggu istilahnya perkembangannya, karena untuk anakan di usia 1 sampai 3 bulan masih memerlukan ya pasokan air ASI indukannya. Jadi ya apabila si indukan tersebut dikawinkan setelah 3 bulan pasca melahirkan, jelas untuk anakannya itu udah normal lah, udah besar, dan juga ya itu bisa mulai disapih lah di usia 3 bulan. Heeh. Yang penting kita memberikan ya pakan untuk anakan yang istilahnya yang bernutrisi bagus lah, yang bergizi lah. Heeh. Jadi seperti itu. Seandainya kita mengawinkan setelah 3 bulan pasca melahirkan ya untuk indukan domba ya bisa beranak sekitar 2 tahun itu 3 kali, jadi seperti itu. Jadi ya untuk domba ya normal lah untuk beranak setahun 3 kali itu ya. Jadi ya kalau dikawinkan setelah 3 bulan anaknya ya, dan istilahnya kan untuk kehamilan atau istilahnya masa kebuntingan untuk domba kan 5 bulan.
ya sekitar kalau dihitung dengan hari 150 hari ya, heeh. Jadi ya 3 bulan ya umur anakannya plus nanti kehamilan 5 bulan kan jadi totalnya jadi 8 bulan. Jadi ya dalam usia anakan 8 bulan itu ya jadi indukan itu udah melahirkan anak kembali. Jadi seperti itu. Jadi di dalam 2 tahun itu ya bisa 3 kali beranak. Ya kadang sih untuk sebagian orang ya sebagian peternak ada juga yang mempercepat perkawinan, heeh, kadang ada yang dikawinkan itu sebulan habis melahirkan. Ya kadang sih ada indukan domba yang istilahnya sebulan itu udah birahi kembali dan itu juga bisa dikawinkan. Ya sebenarnya ya kalau menurut aturan, heeh, jadi pengawinan itu ya sekurang-kurangnya ya istilahnya 40 hari setelah pasca melahirkan. Itu untuk pengawinan indukan apabila kita akan mempercepat istilahnya produksi anakan domba tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sih bisa dipercepat ya istilahnya setelah 40 hari setelah pasca melahirkan. Jadi apabila dikawinkan setelah 40 hari pasca melahirkan ya untuk indukan domba itu sebenarnya udah mulai normal kembali ya untuk alat reproduksinya. Heeh, jadi si indukan tersebut udah benar-benar sembuh total ya dari pasca melahirkan. Akan tetapi untuk di kandang kami ya untuk pengawinan emang ya seperti yang tadi kita jelaskan. Heeh, jadi untuk di kandang kita ini 3 bulan setelah pasca melahirkan. Ya sebenarnya sih itu tergantung si peternak itu ya. Apalagi yang melakukan beternak breedingan yang sistem koloni ya. Sistem beternak koloni kan biasanya ya umur 2 minggu itu ya kadang umur sebulan. Jadi indukan yang bawa anak itu udah disatukan kembali ke koloninya. Jadi kalau sistem beternak koloni kan ya jadi indukan-indukan tersebut ya sama anaknya disatukan menjadi satu ya dan plus satu pejantan. Dan untuk kandangnya biasanya kan dibikin satu ruang besar. Heeh. Jadi ya di dalam koloni tersebut ya terdiri dari indukan-indukan ya kadang ada yang bawa anak plus pejantan satu untuk pengawinan. Ya kalau disatukan dalam usia 1 bulan ya pasca melahirkan jelas. Kalau sistem beternak koloni ya kadang sebulan itu udah dikawinin lagi oleh si pejantan tersebut yang ada di kandang. Jadi ya emang itu bisa lebih cepat lah untuk perkembangbiakannya ya bisa setahun itu nyampe 2 kali. Akan tetapi ya jelas heeh, itu kan cukup beresiko lah terhadap anakan-anakannya. Ya itu mah kembali lagi ke si peternaknya. Kadang ya kita juga suka melihat ya anaknya masih kecil udah beranak lagi. Heeh, kataku kan itu apa emang nggak berpengaruh ya ke anakannya atau indukannya? Ya kadang sih kalau bagi saya ya terkadang kasihan indukannya ya, heeh, maksudnya ya dia indukannya ya harus istilahnya baru sebulan itu sambil menyusui itu sambil bunting ya jelas nutrisi yang diperlukan oleh si indukan tersebut benar-benar harus terpenuhi dengan maksimal lah apabila kalian akan mempercepat istilahnya perkembangbiakan atau pengawinan. Ya seandainya pakannya tidak memadai lah, itu kasihan indukannya. Kadang indukannya menjadi kurus banget, jadi seperti itu. Jadi ya untuk normalnya ya untuk pengawinan ya alangkah baiknya dilakukan setelah usia anakan 3 bulan. Itu normal lah.
Kadang ya yang melakukan penyapihan itu kadang kan di usia 3 bulan itu anakan udah mulai disapih. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, kadang ada juga yang nyampe 5 bulan baru disapih. Itu mah tergantung si peternaknya. Ya mau memilih yang mana ya seandainya menurut kalian mana yang terbaik itu yang kalian lakukan. Jadi seperti itu. Masalahnya ya setiap peternak itu mempunyai prinsip masing-masing lah. Jadi seperti itu. Ya mungkin ya untuk penayangan kali ini ya cukup sekian dulu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.